Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 20 April 2024 dalam pekan ketiga Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabda-Mu hari ini membuka hati dan telinga kami untuk lebih percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31 sampai dengan 42. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat di Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke tempat mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka
bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahaya-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?"
Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Datang, sambut, dan tinggal bersama Yesus. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia karena ajaran Yesus tentang roti hidup yang adalah Yesus sendiri merupakan jalan menuju kehidupan kekal. Hari Sabtu ini 20 April 2024 merupakan hari terakhir Pekan Paskah ketiga. Bacaan Injil mulai hari Senin kemarin sampai Sabtu ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 hingga 69 tentang roti hidup yang adalah Yesus sendiri. Dan hari ini kita mengakhiri pengajaran dari Yesus tentang roti hidup itu. Bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang kesulitan untuk memahami ajakan Yesus untuk makan tubuhnya dan minum darahnya sebagai jalan untuk hidup kekal. Tapi murid-muridnya sendiri juga kesulitan untuk menerimanya. Banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Mengapa ajaran Yesus itu sulit dimengerti? Yesus menunjukkan letak kesulitan mereka dalam memahami ajarannya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Orang-orang tidak bisa menerima pengajaran Yesus itu karena mereka hanya melihat perkataan Yesus secara harafiah. Mereka tidak mampu masuk menembus ke dalam roh pengajarannya. Kata makan tubuhnya dipahami seperti menjadi kanibal, padahal yang Yesus maksudkan adalah mempersatukan diri mereka dengan jalan hidupnya. Mereka memandang bahwa ajaran-ajaran Yesus itu sulit
sehingga mereka meninggalkan Yesus. Menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid-Nya bukanlah perkara yang mudah. Mungkin banyak di antara kita yang mengikuti Yesus hanya karena menyaksikan atau mendengar mujizat-mujizat yang telah Ia lakukan. Bahkan masih ada di antara kita yang meminta suatu tanda agar percaya. Beriman dengan cara seperti ini tidak memiliki dasar yang kokoh, sehingga mudah digoyah dan diruntuhkan. Mengikuti Yesus dan mewujudkan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari menuntut sikap penyangkalan diri. Hal ini tidak mudah dilaksanakan. Seringkali manusia melihat sabda Yesus sebagai suatu yang tidak masuk akal, seperti halnya ajakan makan tubuhnya dan minum darahnya. Maka sungguh menarik tanggapan Petrus ketika ditanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Iman Petrus mampu melihat perkataan Yesus itu hidup dan percaya bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Iman kepercayaan Petrus ini mestinya juga menjadi iman kepercayaan kita. Kita harus percaya bahwa pengajaran Yesus itu menjadi jalan hidup yang mengantar kepada hidup kekal. Walaupun jalan hidupnya itu sulit dimengerti dan diterima, namun itu adalah satu-satunya jalan dan tidak ada alternatif jalan lain. Sebab jalan yang ditawarkan oleh Yesus itu adalah jalan untuk keselamatan semua umat manusia, sampai Dia sendiri mau menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Sayangnya, banyak sekarang para pengikut Yesus pada meninggalkan imannya. Mereka harusnya bangga karena Tuhan Yesus itu menjadi satu-satunya jalan menuju kepada hidup yang kekal dan persekutuan dengan Allah. Datanglah kepada Yesus Sang Roti Hidup. Sambutlah Dia dan tinggallah bersamanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup untuk jalan menuju kehidupan kekal. Kuatkanlah iman kami akan Dikau dari godaan-godaan yang menjauhkan kami dengan Dikau. Teguhkanlah kami dalam melaksanakan sabda-Mu, sehingga kami tetap kokoh dalam mengikutimu dengan tetap berpegang pada sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.